Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Antam. Untuk saham Antam kemarin tanggal 27 September itu turun lumayan dalam ya, 1% lebih ke level 1820. Secara teknikal untuk saham Antam ini untuk resistennya masih di sini sih 1850 dan supportnya misal besok masih turun, hati-hati bisa ngejar 1770-an. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Antam ini sentimennya kurang bagus ya. Untuk saham Antam kemarin tanggal 27 untuk ASINnya juga keluar net sell 10M lebih ya. Jadi ASINnya net sell. Kalau kita cek coba dari awal bulan ini untuk ASINnya udah keluar 163,1M. Jadi untuk ASINnya cenderung keluar sih untuk beberapa waktu terakhir ini ya di saham Antam. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk kemarin tanggal 27 untuk saham Antam secara keseluruhan di distribusi ini khususnya oleh asing ya, ZP, KK ini kan broker-broker asing. Untuk ZP-nya versi asing net sell 8,1M dan untuk KK-nya itu lokal ya. Jadi lokalnya ada yang jualan juga, ini lumayan banyak KKCP. Jadi untuk saham Antam kemarin tanggal 27 masih didistribusi sih. Untuk besok mungkin kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya, buat patungan aja. Kalau setelah histori sih mungkin perhatikan saya level ini dulu. Low-nya pas tanggal 19 September ya di 1815 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry atau average down ya, bisa tunggu di area support kuatnya di 1770. Mungkin seperti itu ya untuk saham Antam, dan resistennya ini masih di 1850-an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Untuk saham MDKA kemarin naik ya, naik 1% ke level 3030 untuk saham MDKA ya. Candlenya hijau cuman belum terlalu kuat, apalagi beberapa waktu terakhir ini untuk trennya cenderung lebih kuat buat turun. Jadi untuk besok tanggal 29 mungkin kalau langsung di merah perhatikan saya level ini ya, semoga nggak jebol di bawah 2900. Atau buat teman-teman yang mau entry di saham MDKA sekiranya nggak bisa jebol ini 2900, bisa dipertimbangkan buat masuk. Ini hitungannya area support kuatnya sih untuk saham MDKA. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham MDKA kemarin tanggal 27 September untuk saham MDKA ASINnya net sell ya, ASINnya keluar 16,8M untuk ASINnya keluar. Kalau kita cek lebih detail lagi MDKA ini ada yang nampung 12M, itu siapa ini, lokal atau asing? Lokal ya, jadi ada yang akumulasi lokal. Malah untuk BK versi lokal ini 100% akumulasi, jadi tidak melakukan selling sama sekali, 100% transaksinya B di saham MDKA. Untuk asingnya net sell ya, untuk asingnya jualan ini AK, AG, CC, YU versi asing keluar. Jadi lokalnya asingnya distribusi ditampung oleh ini BK versi lokal. Untuk besok ini hitungannya udah di area support sih, jadi buat teman-teman yang mau entry misal atau kemarin tanggal 27 atau tanggal 26 udah ambil posisi ini pas dekat-dekat area support ya, semoga aja masih bisa naik. Kalaupun turun bisa perhatikan saya level 2900 ya. Kalau tujuannya untuk trading sih nggak ada salahnya buat pasang antisipasi kalau konfirmasi breakdown di bawah itu. Oke, itu untuk saham MDKA. Kembali lagi disclaimer sih, coba kalau kita cek dari tanggal sini, tanggal 20 September ketika harganya itu cenderung turun terus ya, 20 September. Ini kalau kita cek dari tanggal 20 September untuk BK, kok BK pas ini cenderung distribusi asing sih ya untuk saham MDKA. Dan ya untuk besok sih ya itu perhatikan saya area supportnya itu 2000 berapa tadi, 2900 ya. Oke, itu untuk saham MDKA, semoga nggak jebol ini 2900 nya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMGR. SMGR juga harganya cenderung turun sih, kemarin sempat naik cuman
ditarik turun lagi dan close di 6.550 ya di area sini. Nggak kuat naik. Secara teknikal untuk area support resistennya masih sama. Untuk supportnya di 6.450 dan resistennya di 6.700. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham SMGR tanggal 27 kemarin untuk aksinya masih keluar net sell 12,1 M. Coba kalau kita cek dari tanggal 25 dari hari Senin untuk aksinya net sell 19,3 M ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham SMGR tanggal 27 kemarin secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Untuk aslinya sendiri net sell, untuk lokalnya net buy ya. Jadi aslinya jualan ditampung oleh lokal ini untuk saham MTKA. Yang nampung untuk lokalnya ada AZ ya, AZ net buy 10,2 M. Dan kalau kita cek dari tanggal 25 untuk AZ-nya ya nggak akumulasi banget sih. Jadi untuk saham SMGR ini mungkin ini kalau kita cek dari tanggal 25 malah cenderung didistribusi ya. Mungkin kalau masih turun jangan buru-buru entry untuk besok tanggal 29. Perhatikan saya level ini 6.450 ya. Kalau sekiranya di area sini ada yang jaga harga bisa dipertimbangkan kalau mau masuk. Ini area support terdekat untuk saham SMGR di level harga saat ini ya. Dan kalau tujuannya untuk trading atau swing nggak ada salahnya buat pasang antisipasi mungkin kalau sampai turun di bawah 6.425 ya, atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham SMGR. Kalau menurut saya sih kemungkinan untuk besok Jumat ini sih akan uji supportnya dulu di 6.450 atau kalaupun naik ya paling akan bergerak konsolidasi di range area 6.450 sampai 6.700. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido. Udah cukup lama nggak kita bahas. Ini untuk saham Sido, harganya masih di bawah ya. Buat naik itu kayaknya masih agak berat ya untuk saham Sido. Ini malah ada kemungkinan akan uji supportnya yang di 560 570 lah, itu area support untuk saham Sido. Perhatikan saya level ini semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Sido kemarin tanggal 27 untuk asinya masuk loh ini. Semoga aja pertanda bagus. Cuman belum terlalu banyak ya. Kalau kita cek dari tanggal 25 asinya masuk 3,4 M. Minimal asinya udah nggak banyak distribusi lagi lah untuk saham Sido di level harga saat ini. Untuk saham Sido hari ini tanggal bukan hari ini sih, kemarin tanggal 27 September ya. Secara keseluruhan sebenarnya untuk saham Sido masih didistribusi oleh CC dan SQ. Ini yang distribusi lokal ya. Jadi lokalnya distribusi ya, asingnya yang masuk ada AK. Malahan kalau kita perhatikan ini untuk AK versi asing 100% transaksinya buy ya. Jadi murni akumulasi ini untuk AK versi asing di saham Sido. Cuman ya ini sih untuk lokalnya yang jualan AK CC versi lokal jualan di saham Sido. Secara keseluruhan sih masih didistribusi, tapi ada itu tanda-tanda bagus, aslinya udah mulai ada yang masuk ya. Semoga aja ini sih, ini hitungannya udah di bottom. Semoga aja sih seperti itu nggak jebol di bawah 570 560. Mungkin kalau mau entry di saham Sido semoga aja laporan kuartal 3-nya bagus ya. Dan tahun ini untuk saham Sido udah baru 1 kali bagi dividen ya. Biasanya kan 2 kali. Kapan Pak? Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Sido. Kalau menurut saya sih skenario kalau nggak sideways dulu ini ya, cenderung kalau masih sepi, kalau turun ya ini sih mentok area supportnya 570 560. Kalau mau mulai nyicil ya sebenarnya di harga saat ini selama apa ya, selama potensinya masih bagus, maksudnya potensi profit ya. Soalnya untuk saham Sido ini kan yang jadi pertimbangan buat masuk di saham ini kan profitnya ya. Soalnya DPR-nya cukup gede, dividen PR rasionya cukup gede untuk saham Sido. Jadi kalau net profitnya turun ya kemungkinan harga sahamnya juga ngikutin turun. Tapi kalau net profitnya gede berarti tandanya
dividen yang dibagikan nilainya lumayan gede dan harganya sahamnya naik. Jadi semoga aja di laporan kuartal 3 naik sih untuk pendapatan Sido. Oke, itu untuk saham Sido. Di harga saat ini hitungannya lumayan menarik sih kalau setelah histori ya. Dan apalagi hari kemarin tanggal 27 aslinya ada yang mulai masuk. Intinya aslinya udah nggak distribusi lagi di saham Sido. Tapi nggak tahu besok, kita lihat aja besok ya. Perhatikan saja level ini 560 570, semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita cek saham KLBF. Untuk saham KLBF ini kemarin turun lumayan dalam ya, 2,77% ke level 1755. Untuk area support resistennya, untuk supportnya di sini sih 1670 ya, 1670 1660, dan resistennya di 1800. Untuk beberapa hari terakhir ini cenderung sideways di area resistennya 1800-an ke bawah ya, sedikit di bawah 1800. Coba kalau kita cek untuk transaksinya KLBF kok nggak keluar. Belum. KLBF kemarin tanggal 27 September untuk aslinya sendiri net sell aslinya keluar di saham KLBF 5M-an lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk KLBF tanggal 27 September secara keseluruhan sih didistribusi oleh YO AKZP ya. Ini yang distribusi lokal sih ya, ada YO versi lokal yang jualan 5,8M, jadi lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell, harga sahamnya turun. Jadi untuk besok mungkin kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya. Takutnya nguji supportnya lagi di 1660-an ya, mungkin buat patokan aja. Kalau setelah histori sih ya di sini ya. Kalau sampai turun di bawah 1780, mending wait and see aja dulu ya, jangan langsung masuk ya, takutnya bisa nguji supportnya di 1660. Jadi kalau mau entry ya lebih bagusnya pas dekat-dekat area support ya, kalau ada yang jaga-jaga harga. Oke, itu untuk saham KLBF. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto yang harganya kemarin turun cukup dalam kalau nggak salah ya, jebol supportnya, support kuatnya di 2150, ternyata berhasil jebol. Jadi untuk support selanjutnya sih kita lihat setelah histori aja di sini ya, buat patokan 1960. Semoga nggak jebol di bawah itu, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya iya bisa ke 1200 sih kalau secara Fibonacci ya. Coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, seribuan, wah parah ya kalau sampai ke area situ. Apalagi untuk saham Arto kan padahal overnya bertumbuh ya. Di kuartal 2 ini pendapatannya naik untuk saham Arto itu. Cuman ya emang valuasinya mahal. Valuasinya di harga saat ini dihargai dengan PBV di atas 3 kali, padahal ROI-nya masih 0, ya semoga aja masih ada kemungkinan ada yang menggoreng lah untuk saham Arto, mengingat juga kalau kita lihat histori waktu itu pas lagi panas-panasnya ya untuk saham Arto, kemungkinan sih banyak pemain gede yang nyangkut di harga atas. Jadi ya sabar aja, mungkin yang masih tetap mau hold di saham Arto, atau buat teman-teman yang belum punya, kalau mau entry perhatikan level ini mungkin 1960 ya. Kalau sekiranya nggak bisa jebol di bawah itu ya bisa dipertimbangkan kalau mau masuk. Dan amannya kalau tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Arto kemarin tanggal 27 untuk aslinya net sell 7,6M, aslinya keluar. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Arto kemarin tanggal 27 masih didistribusi oleh LG ya, paling banyak untuk LG yang keluar ini LG versi lokal sih. Jadi lokalnya ada yang jualan banyak ya, ini lokalnya ada yang distribusi LG net sell 9,8M,
BB malah 100% selling ya, 100% distribusi. Asia juga sebagian besar transaksinya jualan di saham Arto, kemudian untuk AC-nya sendiri net sell, OD distribusi ya. Kalau kita perhatikan nilai transaksi dan net sell-nya juga nggak beda jauh, jadi sebenarnya untuk saham Arto masih didistribusi sih ya. Perhatikan aja level ini, mungkin kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry aja. Oke, itu untuk saham Arto, support terdekannya di 1960 dan resistennya di 2300. Cukup tinggi ya, sekali naik kadang untuk saham Arto ya lumayan sih ya, bisa sampai 10% lebih. Jadi ya ini bisa dijadikan list lah buat yang mau scalping atau swing trading mungkin. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham Saratoga ya. Saratoga juga udah beberapa cukup lama nggak kita bahas. Ternyata harga sahamnya turun ya beberapa hari terakhir nih. Sempat mencoba menyentuh resistennya di level 2000, cuman waktu itu nggak sempat ya, hampir mendekati resisten, turun lagi. Kalau secara histori untuk support selanjutnya sih ya di sini di area 1780-an ya, 1800 ke bawah lah. 1800 ya, berarti untuk low-nya kemarin itu pas di harga tertingginya tanggal 22 Juni. Jadi mungkin lihat aja di awal market sih kalau secara teknikal. Coba kalau kita cek untuk transaksinya saham Saratoga tanggal 27 untuk AC-nya masuk 1,8 M. Kalau kita cek di tanggal 25 untuk AC-nya masuk 1,9 M. Saham Saratoga hari kemarin tanggal 27 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih didistribusi sebenarnya ya oleh CC dan KZ. CC yang distribusi ini versi lokal ya, jadi didistribusi lokal, masih didistribusi lokal. Kalau kita cek coba dari tanggal 1 yang pegang barang paling banyak di saham Saratoga itu ada YU. Sebenarnya ada yang akumulasi loh, ini menarik untuk saham Saratoga. Kalau kita cek di tanggal 1 September ada YU yang net B 37, BP net B 32, ZB net B 21 ya. Kalau secara keseluruhan kalau kita cek di tanggal 1 bulan ini untuk saham Saratoga hitungannya ini sudah ada yang mulai akumulasi. Untuk AC-nya sendiri ada BB versi asing, untuk lokalnya ada YU yang net B 40,1 M YU versi lokal. Kalau kita cek kemarin tanggal 27 untuk YU-nya masih masuk, cuman nggak terlalu banyak ya, intinya belum keluar untuk YU di saham Saratoga. Jadi masih ada kemungkinan rebound sih untuk besok, apalagi kalau misal langsung dibuka hijau ya. Oke, itu untuk saham Saratoga kalau langsung dibuka hijau sih ada kemungkinan ini akan konsolidasi dulu di atas 1800 sampai 2000. Tapi kalau langsung merah ya saran saya sih jangan buru-buru entry. Kalau atau kalau yang mau nge-HK ini hitungannya udah di area support setelah historinya ya, siapa tuh besok langsung hijau kan lumayan, bisa pasang antisipasi aja kalau tujuannya untuk trading sedikit di bawah 1800. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Saratoga dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.